Hai Army of God, mana suaranya nih? Nah, hari ini saya mau menyambut kalian dengan Happy Sunday. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah DIY. Saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Welcome home, selamat datang. Saya rindu kalian bisa terlibat bergabung bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group alias CG. Ayo gabungkan dirimu segera dengan kami supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dan bisa mendoakanmu. Buat teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut seputar Gereja Mawar Sharon, seputar Army of God, langsung aja hubungi nomor hotline kami di 08222 3390. Teman-teman juga bisa kepoin Instagram kami di @gms_semarang. Jangan lupa untuk di follow dan juga akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Langsung di subscribe guys. Nah, saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, langsung aja transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Oh iya, teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara scan QR Code. Barcode-nya sebagai berikut ini. Nah, Gereja Mawar Sharon yang ada di Semarang, kita punya rumah baru loh, kita punya gedung yang baru. Maka dari itu kita sekarang sedang dalam tahap renovasi. Buat Army of God yang pengen terlibat di dalam penaburan renovasi gereja, langsung aja transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa tambahkan Rp1 di setiap nominal yang teman-teman akan transfer. Dan juga kasih keterangan ya, penaburan renovasi Gereja Mawar Sharon Semarang. Sudah gak sabar kan pengen ibadah? Mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati hari ini, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dan hari ini kami bisa beribadah lagi. Kami siapkan hati untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan supaya hari ini kami dipenuhkan. Pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita, pujian yang terbaik buat Allah kita. Mari bertepuk tangan sama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kita sama-sama. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yang terbaik hanya
pasti tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Sama-sama. Papa para, 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 papa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mari bernyanyi bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Engkau yang mengerti setiap hati kami. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ketika ku khawatir, alut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Apa yang baik dan benar, sesanya sebab kami percaya bahwa yang memberikan jawaban atas setiap doa. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat tuntunanmu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar,
semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua Halo OG, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik ya dan bersuka cita hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul gagal fokus. Ya, ternyata dalam kehidupan kerohanian kita atau dalam kehidupan iman kita bisa gagal fokus loh. Kenapa? Karena begini ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya itu menjadi kesempatan yang sangat istimewa, kesempatan yang berharga untuk kita mengawali perjalanan nih kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Harusnya kita semakin bertumbuh dan semakin kita ini bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita justru sejak di usia ketika Anda masih muda. Nah, oleh sebab itu adalah kasih karunia yang berharga. Mengapa? Karena ternyata tidak semua orang itu bisa mengalaminya. Tidak semua orang itu bisa punya hati yang begitu terbuka untuk bersedia untuk menerima dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ternyata juga tidak semua orang bisa berhasil dalam kerohaniannya sampai akhir. Ada yang gagal di tengah jalan karena apa? Gagal fokus. Di awal ketika menerima Tuhan Yesus, fokusnya mengasihi Tuhan. Ingin sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ternyata bisa jadi di tengah perjalanan dalam kehidupan kita bisa mulai fokusnya ke yang lain. Dan itu membahayakan kalau kita mengikuti terus, kita gagal fokus terus, kita bisa ke arah yang lain. Contohnya begini, pernah lihat lomba lari bukan? Ya, kan itu ada jalurnya. Nah, bagaimana kalau misalnya nih ada seorang pelari sudah bersedia, siap, ya atau didor gitu ya, lari, kemudian dia tidak fokus ke garis finish, dia mulai fokus ke misalnya fans-fansnya yang menyorakkan namanya, dia mulai lambaikan tangannya dan kemudian orang itu mulai keluar dari jalur perlintasan, foto bersama dan sebagainya. Bisa jadi ketika pertandingan selesai orang itu masih ada di sana. Karena kenapa? Gagal fokus, tidak ke garis finish. Nah, sama juga dengan iman kita. Nah, kesempatan untuk mengikut Tuhan itu kesempatan yang berharga. Namun ternyata ada godaan atau tantangan membuat kita meninggalkannya, membuat kita untuk sudah menyerah dan tidak mengerjakan lagi. Salah satu contohnya tokoh di Alkitab kita adalah namanya Yudas. Wow, Yudas ini istimewa loh. Kenapa? Karena begini, di antara begitu banyak ya orang Israel pada saat itu yang dipilih jadi murid Yesus cuma 12. Eksklusif Sang Mesias, Yesus Juru Selamat Tuhan kita memilih 12 orang. Kurang eksklusif apa, kurang VIP apa, kurang keren apa, luar biasa sekali. Tapi ternyata satu orang ini tidak memegang kesempatan ini sampai akhir. Karena apa? Karena gagal fokus. Kita lihat yuk di mana dia bisa gagal fokus. Yohanes pasal ke-12 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah Yesus diurapi di Betania. Ya, kita baca sama-sama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania,
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, dikatakan apa? Yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, dikatakan ayat ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, di sini peristiwa ini menunjukkan bahwa Yudas itu dipilih bukan sembarangan. Ketika Yesus memilih 12 murid, Yesus itu mengawali dengan doa. Berarti sungguh kesempatan yang berharga. Tapi ingat ini, kenapa Yudas bisa gagal fokus dan memilih yang lain? Karena kita semua punya yang namanya kehendak bebas. Katakan sama-sama dengan saya, kehendak bebas. Saya dan Anda juga punya, kalian semua juga punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini membuat kita tetap memilih ikut Tuhan, tetap memilih melayani Tuhan, atau kehendak bebas ini juga bisa kita gunakan untuk lebih memilih yang lain yang bukan Tuhan. Dan di zaman sekarang ini ya banyak sekali bukan? Bisa jadi entahkah pertemananmu, ya, hobimu, hobi aja bisa membuat kita gagal fokus dengan Tuhan, bisa loh. Apalagi semua sekarang serba online. Apalagi kesukaanmu nonton filmmu, apa saja bahkan bisa jadi pekerjaanmu. Kalau engkau sudah punya pacarmu, semuanya bisa, ada banyak hal yang bisa membuat kita gagal fokus. Bukan berarti kita ini tidak boleh nih, contoh nih, tidak boleh nonton, kalau nonton filmnya oke ya, tapi ada tahu waktunya, jangan sampai kita menghabiskan seluruh waktu kita hanya untuk melakukan hobi saja. Nah, Yudas ini juga begitu. Dia gagal fokus, dia lebih memilih yang lain. Yang pertama kali ketika dia dipanggil Yesus menjadi muridnya, bisa jadi di awalnya dia berkata dia mau sungguh-sungguh. Mungkin dia berpikir, siapa Yesus ini? Di zaman dulu, mereka itu menantikan yang namanya Mesias. Tapi gambarannya Mesias zaman dulu adalah seperti hero, atau hero, pahlawan. Atau seperti misalnya kepala tentara begitu, atau raja yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, mungkin bisa jadi si Yudas ini pengen tahu apakah Yesus ini benar-benar Mesias dan mengikut Tuhan, atau bisa jadi dia murni ingin menjadi murid Yesus. Nah, kita tidak tahu kedalaman hatinya, tapi Tuhan tahu. Tapi apapun awalnya, saya percaya dia punya kesempatan untuk dia ini melihat loh secara langsung bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus mendoakan. Dan Yudas ini dipercaya sebagai bendahara mengelola keuangan, kalau teman-teman kalian bisa lihat ayat ini. Nah, seharusnya ya dia itu bertugas membagi-bagikan uang kepada orang miskin. Dari situ dilihat bahwa dia ini sebenarnya punya kapasitas atau punya kemampuan, dia bisa diandalkan. Bisa mengelola keuangan nih. Padahal di situ juga ada yang namanya Matius. Matius dulu pemungut cukai, harusnya juga ahli dalam keuangan ya. Tapi entahkah kenapa memang itu dipilih kepada Yudas, berarti Yudas itu dipercayai. Dalam kehidupan kita, ya Tuhan itu mempercayakan sumber daya dalam kehidupan kita. Hidup itu kepercayaan dari Allah. Waktu itu kepercayaan dari Allah. Potensi, talenta, ada banyak hal. Ya, pelayanan itu kepercayaan dari Allah. Nah, kalau sampai Tuhan memilih kita, berarti Tuhan mempercayakan kepada kita. Nah, sama juga dengan Yudas.
Nah tapi dia mulai lebih memilih yang lain. Ketika dia mengikut Yesus, ini ada tawaran yang lain. Tawaran apa yang sekarang yang ada dalam hidupmu? Yang menggodamu untuk mulai mengambil engkau untuk mundur dari Tuhan? Malas ikut Tuhan? Malas mengasihi Tuhan? Malas bayar harga? Malas melayani? Engkau yang tahu. Nah di sini kalau motivasi Yudas, dia mulai gagal fokus dengan yang namanya money. Apa? Uang. Jadi motivasinya itu ya, dia lebih memilih yang lain, cintanya akan uang itu membuat dia juga menjadi penyebab dia mengkhianati Yesus loh. Wah, ternyata bisa loh dari kita mengikut Tuhan jadi mengkhianati Tuhan. Bisa saja. Loh di sini Yudas itu termasuk lingkaran orang terdekat dari Tuhan. Tapi bisa mengkhianati Tuhan. Kenapa? Ketika gagal fokus. Lebih memilih yang lain. Tergoda untuk memilih yang lain lebih berharga daripada ikut Tuhan, daripada Yesus. Dan Yudas di sini suatu saat kelihatan di mana? Dimulai dari yang pertama. Ketika satu peristiwa, Yudas ini diundang ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Lazarus. Tiba-tiba di tengah perjamuan Maria ini menuangkan minyak narwastu, dikatakan dan menyekanya dengan rambutnya. Dan minyak itu baunya semerbak. Bayangkan berarti betapa kualitas dari minyak itu luar biasa. Bahkan dikatakan minyak itu ya harganya 300 dinar. Nah kira-kira nih 300 dinar itu seperti upah seorang sekitar 1 tahun. Nah, jadi minyak narwastu tadi itu mahal sekali harganya. Sekali dipecahkan untuk 1 tahun gajinya orang. Wah itu mahal sekali bukan? Pengorbanan yang luar biasa bukan? Nah Yudas ketika melihat hal itu karena pikirannya tadi bukan tertuju kepada Yesus tapi kepada uang, dia langsung lihat pemborosan ini. Wah ini uang ini sayang ini. Tapi bukan hanya sekedar pemborosan sebenarnya. Dia bermaksud dikatakan tadi, dia adalah pencuri. Wah uang yang seharusnya sebanyak itu nggak bisa dicuri nih, bisa jadi begitu. Bayangkan di tengah pelayanan, di tengah kerohanian, di tengah mujizat, bisa loh orang itu memilih yang lain. Di tengah berdiri di hadapan Yesus, bisa loh memilih yang lain. Nah di zaman sekarang ini, apalagi zaman teknologi yang semakin canggih ini, wah justru semakin banyak pilihan atau godaan yang membuat generasimu hari ini, ya karena teknologi sedemikian pesatnya, sehingga semua bisa instan, kita bisa dapat sumber pengetahuan, informasi, sehingga kita lebih memilih gak mengandalkan Tuhan lagi. Mengandalkan di HP kita bisa cari di mesin pencarian itu. Ya namanya bisa berbagai macam, kita cari tentang sesuatu langsung ada jawabannya. Sehingga kita bisa beralih. Tidak mengandalkan Tuhan lagi, mengandalkan yang lain bisa aja. Oleh sebab itu menjadi awasan bagi kita. Ayo di tengah tawaran yang lain. Oke, kita hidup di zaman teknologi yang maju sekarang ini. Berkembang pesat setiap waktu. Tapi ingat, dalam hal mengikut Tuhan seharusnya kita tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Kita tidak tergoda untuk mencintai yang lain lebih daripada Tuhan. Itu menjadi awasan dari kita. Dalam hidup kita mana yang lebih bernilai? Nah yang luar biasa di sini adalah seseorang yang tidak gagal fokus. Siapa namanya? Maria. Tokoh Maria di sini berlawanan sekali dengan Yudas. Ya, kalau Maria di sini dia sangat mengasihi Yesus. Karena kenapa? Dia melihat Yesus ini pribadi yang berharga di hidupnya. Sehingga dia rela mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, bahkan menyeka dengan rambutnya. Dia berusaha memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan.
Di zaman itu ya zaman patrilineal, di mana cowok yang sebagai istilahnya punya posisi yang lebih tinggi, sehingga murid-murid Yesus itu pada saat itu 12 cowok semua, karena pada saat itu zaman bapak-bapak istilahnya begitu. Nah tapi Maria pun sekalipun dia bukan dipilih dari 12 murid, dia melihat bagaimana apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, siapa Yesus itu, maka dia berusaha memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Bahkan tadi saya jelaskan upah 1 tahun itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk memperingati. Karena kenapa? Penguburan Tuhan, karena Tuhan berkali-kali bicara soal tentang kematiannya yang sudah dekat. Kalian bisa lihat di sini, ya, saudara-saudari semuanya. Kalian bisa lihat di sini, wah luar biasa sekali. Kalau Yudas berpikir bagaimana uang atau profit, cuan, untung itu bagi dirinya sendiri. Tapi Maria memilih untuk dia nggak gagal fokus. Di hadapannya ada seseorang pribadi yang layak untuk menerima yang terbaik. Apa yang terbaik dari kita? Hidup kita, waktu kita, kasih kita. Dia layak terima yang terbaik. Ayo jangan memilih yang lain. Investasikan. Ayo berikan hidupmu selagi engkau masih muda. Waktumu selagi engkau juga bisa atur dengan baik. Perhatianmu, ayo fokus kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Yang mau katakan yes. Sehingga di situ Yesus membiarkan Maria tetap melakukan pengurapan itu. Dia melakukan hal tersebut untuk apa? Karena menghargai. Tuhan itu menghargai sekali. Apa yang mungkin kita berikan mungkin gak seberapa. Mungkin waktu kita juga kita masih ada sekolah, ya kalian masih ada sekolah, masih ada aktivitas yang lain. Tapi kalau kalian berusaha memberikan yang terbaik, Tuhan itu menghargai. Katakan sama-sama, Tuhan menghargai. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan juga melihat hati Maria. Dan celakanya, ya celaka sekali, Yudas ini gagal fokusnya tidak cuma di awal atau di tengah-tengah aja. Mungkin di awal dia tidak gagal fokus, di awal dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pengen menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah dia gagal fokus, tapi ternyata dia gagal fokus atau lebih memilih yang lain tadi. Itu sampai akhir hidupnya loh. Mengerikan sekali. Ayo, kalau hari ini teman-teman, ya saudara-saudari semuanya, kalau kali ini kalian merasa bahwa aku sudah mulai mundur dari Tuhan. Aku dulu, waktu pertama kali kenal Tuhan, berusaha memberikan yang terbaik, tapi sekarang mulai enggak. Ayo, jangan nunggu sampai terlambat. Seperti Yudas ini dia gagal fokus, memilih yang lain tuh sampai akhir hidupnya. Kita buka sama-sama yuk di Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Katakan begini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu, ya, dia itu menjual Yesus dengan 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka mengambil dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Seringkali kita ini mendengar ada pepatah begini, ya saudara-saudari semua, kalian semua bisa seringkali dengar begini. To err is a human. Maksudnya begini, membuat kesalahan itu wajar. Salah sekali-kali itu gak apa-apa, tidak apa-apa begitu.
Tapi waspada karena begini, ada kesalahan yang akibatnya atau konsekuensinya itu ringan. Tapi ternyata ada kesalahan yang konsekuensinya atau akibatnya itu berat sekali. Dan ada satu kesalahan yang tidak ada obatnya, yaitu apa? Tidak ada penebusannya ketika kita menolak sang penebus itu. Enggak ada obatnya ketika kita menolak Yesus. Itu adalah kesalahan yang mengerikan sekali. Karena dampaknya bukan sementara, karena dampaknya kekal. Katakan sama-sama dengan saya, kekal. Jadi mengerikan sekali kalau kita gagal fokus dan kemudian kita menolak Yesus. Karena akibatnya bukan yang ringan lagi. Ketika engkau menolak Yesus, engkau menolak sumber kehidupan, engkau menolak penebus, akibatnya itu kekal. Oleh sebab itu jangan sampai ya kita ini mengikut Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Mengikut Tuhan, kemudian kita gagal fokus, kita menolak Tuhan. Jangan sampai begitu kita menolak Tuhan, efek sampingnya, akibatnya, konsekuensi yang harus kita tanggung itu kekal, mengerikan. Nah, kita belajar dari kesalahan fatal yang dilakukan Yudas Iskariot. Yang dia ya gagal fokusnya memilih yang lain tuh sampai akhir. Karena kenapa? Karena begini, ya. Yudas Iskariot itu sebenarnya, kenapa kita perlu belajar dari Yudas Iskariot? Karena Yudas Iskariot itu bisa jadi dekat dengan kita, gambaran kita. Kita ini rentan sekali dengan yang namanya penyesatan, betul? Kita itu rentan gampang tersesat. Sekarang ini hoax ya, berita-berita yang tidak benar, kadang bertebaran di mana-mana di media sosial, dan sehingga kita kadang mudah mempercayainya. Kita ini rentan dengan yang namanya ya meninggalkan Tuhan. Gampang loh bisa jadi kita bisa meninggalkan Tuhan. Murid-murid Tuhan kadang berkata begini ketika Tuhan akan ada yang menyerahkan aku, mereka berkata bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan, begitu. Ternyata mereka lari pergi meninggalkan Tuhan ketika Tuhan Yesus disalib, ya ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari pergi meninggalkan Yesus. Bahkan ada murid yang menyangkal Yesus, yaitu siapa? Petrus. Jadi sebenarnya istilahnya sekuat-kuat imannya kita ini perlu waspada. Bisa jadi kita ini bisa gagal fokus atau lebih memilih yang lain sama seperti Yudas. Atau mengkhianati Yesus sama seperti Petrus. Kita harus jaga hati kita harus jaga iman kita. Gak gagal fokus, gak memilih yang lain, tetap memilih Yesus sampai akhir. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari Yudas? Ternyata Yudas ini kenapa bisa gagal fokus dan memilih yang lain sampai akhir? Yudas ini tidak benar-benar mengenal Yesus. Yudas ini gak benar-benar mengenal Yesus. Ternyata selama 3 tahun lebih dia mengikut Yesus kemana-mana. Dia melihat mujizat, mendengarkan ajaran Yesus, menjadi salah satu murid terdekat atau orang VIP, orang paling dekat dengan Yesus. Ternyata posisi istimewanya Yudas itu bisa loh membuat dia rela menukar Yesus dengan hanya uang 30 keping perak. Itu uang yang tidak besar sekali, memang bisa beli untuk tanah. Tapi bukan yang banyak sekali, bukan sampai seperti itu. Sehingga Yudas itu ya dia bisa memilih percaya kepada Yesus Sang Mesias yang menyelamatkan dalam hidup yang kekal. Karena kenapa? Penebusan, penyelamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Yesus itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Bahkan kalau hari ini kita bisa menerimanya dan dekat dengan Dia, katakan sama-sama, itu anugerah, itu kasih karunia. Jadi ketika kita ini tidak mengenal Yesus dengan benar, kita bisa menukar Yesus loh dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Seperti saya jelaskan tadi, hobi kita, kesenangan kita mungkin sekarang kita ibadah sedang online begini. Kita lebih memilih
waduh udah skip deh ibadah online-nya, kita memilih nonton yang lain. Bukan berarti tadi kita tidak boleh menonton yang lain, tapi kita tidak mau beribadah. Padahal kita tidak harus datang secara langsung, kita hanya datang secara online dan datang kepada Tuhan dengan hati kita. Nah ada ternyata juga orang-orang yang ya bisa jadi pelayanan atau aktivis di gereja, tapi juga tidak benar-benar mengenal Tuhan. Sama seperti Yudas. Oleh sebab itu, ayo jangan sampai kita punya pengenalan yang dangkal atau tidak sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Ayo sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya. Lewat apa? Baca kitab suci. Doa tiap hari saat teduh kita. Doanya bukan hanya laporan, tapi doa membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Dia. Yang kedua, Yudas itu membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Padahal mengikut Tuhan itu harus mati bagi diri sendiri. Maksudnya apa? Harus ayo meninggalkan manusia yang lama yang sukanya kepada dosa, mati bagi diri sendiri begitu. Harus mulai ambil rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa kata Tuhan, dan melakukannya. Tapi Yudas tidak siap. Yudas meskipun dia adalah murid Yesus, tapi dia bukan murid sejati Yesus. Kenapa? Yudas tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Pikirannya masih dipenuhi dengan yang lama, yang lebih mengenakkan, yang lebih keinginan. Nah keinginan daging itu, keinginan tadi yang berlawanan dengan keinginannya Tuhan, itu adalah kesukaannya iblis. Wah makanya iblis berkata, cocok ini, pas ini. Oleh sebab itu iblis pakai Yudas untuk berusaha menggagalkan misi Yesus. Dan benar begitu ada kesempatan, Yudas mengkhianati Yesus. Nah bagaimana dengan kita? Kita mengikuti Tuhan setengah-setengah. Kita berpikir di sini senang, maksudnya di sini senang, yang di dunia kita dapat, nanti kekekalan akhirat kita dapat gitu. Dengan cara apa? Kompromi, nggak apa-apa lah, dosa dikit-dikit di sini, nggak apa-apa lah, saya enaknya sendiri di sini, nanti minta ampun nanti gitu. Ingat ini, jangan gagal fokus. Kita tidak bisa memprioritaskan dua-duanya. Tidak ada dua Tuhan, kita harus memilih satu Tuhan. Siapa Tuhan yang bertata di kehidupan kita? Karena begini, kadang ya orang tuh berpikir begini. Kalau orang tuh semakin keinginannya, ya apalagi keinginan dagingnya ini, keinginan yang enak buat dirinya terpenuhi, orang itu semakin bahagia. Orang tuh berpikir begitu, sehingga gak peduli akan yang lain. Nah, tapi orang yang berpikir begitu, orang itu tidak mengerti bagaimana cara ternyata dekat dengan Tuhan itu juga bahagia, bahkan lebih bahagia, bahagianya itu langgeng. Tahu langgeng? Menetap lama, kekal. Nah orang yang tadi punya pikiran bahwa kalau saya ini menyenangkan diri saya sendiri itu bahagia, mereka itu belum merasakan bagaimana enaknya, dekatnya, bahagia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Yang melampaui daripada apa yang dipikirkan dan apa yang dunia tawarkan. Mereka belum merasakan atau enggak mau merasakan. Bukan berarti ya kita tuh harus sengsara terus begitu ya, enggak begitu juga sih. Tapi jangan sampai begini, kita ini menukarkan Tuhan dengan yang lain. Kita lebih memilih Tuhan dengan yang lain. Oleh sebab itu kalau kita ini enggak mau tunduk nih, enggak mau memilih kehendak Tuhan, maka kita itu rentan atau bahaya dari serangan atau strategi dari iblis. Untuk berusaha mengambilmu, untuk berusaha menggugurkan imanmu, untuk berusaha membawamu menjauh daripada Tuhan. Dan hati-hati, itu bisa jadi membawa kepada kesalahan yang fatal. Ayo ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah begini. Yudas itu menyesali ya kesalahannya, tapi Yudas itu gak mau bertobat. Atau istilahnya kalau zaman sekarang itu kapok lombok, tahu kapok lombok? Ya,
Sudah tahu kepedesan tapi mau coba lagi. Nah, udah tahu salah, nyesel, ya, tapi melakukan kesalahan lagi. Kenapa? Karena begini. Betul. Kalau tadi kalian baca di kitab Matius tadi, Yudas itu nyesel sekali. Berapa kali kita itu berkata ketika kita ini melakukan kesalahan, kita itu, ampun Tuhan, nyesel Tuhan, tapi melakukan lagi besoknya. Ampun Tuhan, udah deh enggak lagi gitu. Tapi tetap melakukannya. Karena kenapa? Karena pikiran kita atau pikiran Yudas enggak mau benar-benar tunduk, enggak mau benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Ini loh bahayanya. Kenapa kita gagal fokus? Karena kita enggak mau benar-benar menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Masih pengen ya menyerahkan kehidupan kita ke dunia ini. Maksudnya coba-coba sana sini dan sebagainya. Nah, Yudas itu begitu. Dia menyesal tentang kesalahannya. Tapi dia sekalipun menyesal mengaku kesalahannya, dia tidak datang ke Tuhan. Kok dia nyesel. Tapi dia kenapa tidak minta ampun, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku. Halo, adakah dosa Yudas itu dosa yang tidak bisa diampuni ketika dia mengkhianati Yesus pada saat itu? Seharusnya Yudas itu punya kesempatan. Kenapa? Petrus aja yang menyangkal sampai 3 kali. Petrus tuh punya kesempatan loh. Yudas itu sudah diingatkan sama Yesus akan ada satu murid yang menyerahkan dia. Dia adalah yang mencium aku. Jelas sekali orangnya siapa yang mencium Yesus itu jelas sekali. Itu Tuhan kasih kesempatan. Bedanya tapi begini, Petrus ketika ada kesempatan, dia menyesal, dia datang kepada Tuhan. Tapi Yudas, dia tidak minta ampun dan dia tidak datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita ini loh? Kalian semua juga, saudara-saudari ini bisa, ayo kita ini bisa kembali lagi kepada rencana Tuhan. Ya mungkin kemarin pernah gagal. Kemarin sempat gagal fokus, lebih memilih yang lain bukan memilih Tuhan. Lebih memilih hobi, kesenangan, dosa yang kemarin terlalu enak. Ayo, jangan dipegang sampai akhir. Kalau menyesal, lanjutkan dengan pertobatan. Lanjutkan dengan minta ampun kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa lama engkau jadi orang Kristen. Tidak peduli seberapa bagai hebatnya apa yang kau lakukan. Ayo terbuka datang kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Jangan memilih yang lain, jangan pegang memilih yang lain sampai akhir. Jangan sampai gagal fokus sampai akhir. Karena kenapa? Karena begini, ketika kita mengikut Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus ada langkah berikutnya. Kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Betul itu butuh perjuangan. Butuh penyangkalan diri, gak enak, gak mudah, betul. Tapi ayo kita terus mengikut Tuhan. Selagi justru engkau berpikir masih muda enaknya senang-senang. Justru selagi engkau masih muda, justru itu kesempatan yang berharga untuk engkau menjadi murid Kristus yang sejati. Mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Diwujudkan menjadi murid Kristus yang sejati. Ikut Tuhan, melayani. Memberikan yang terbaik seperti Maria tadi berusaha melayani dia. Memberikan yang terbaik dari hidupnya hari ini. Ayo apa yang terbaik dari kehidupanmu? Waktumu kah? Talentamu kah? Pikiranmu kah? Justru yang terbaik dari kehidupan kita adalah seluruh kehidupan kita ini. Ayo persembahkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir ya sudah kalau rusak-rusak sekalian seperti tadi Yudas. Kalau gagal sekalian. Gagal fokus, gagal sekalian. Jangan seperti itu. Ayo memilih seperti siapa? Seperti Maria tadi. Dia mengerti bahwa kesempatan untuk dekat dengan Tuhan adalah kesempatan yang berharga. Oleh sebab itu apa aplikasi
yang bisa kita lakukan sederhana. Yaitu ini. Ayo melayani Dia dengan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Hari ini sejak engkau masih muda, layani Tuhan. Dengan segala apa yang kau miliki. Layani sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Dari sini ayo kita sama-sama belajar yuk. Betul, hari ini mungkin kau sudah jadi orang Kristen sudah lama. Tapi apakah kekristenanmu sungguh-sungguh? Apakah hari ini fokus dan perhatianmu masih kepada Tuhan? Atau engkau mulai gagal fokus? Mulai melenceng? Aduh, yang ini enak, yang ini buat engkau tergoda. Dan engkau tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan engkau tidak mau melayani Tuhan. Ayo jangan sampai begini. Kondisi pandemi sekarang ini membuat orang itu dipenuhi dengan gak tahu lagi kapan mungkin ada orang yang terkena sakit COVID ini. Atau ada kadang kalau di awal-awal ada orang yang bisa jadi yang kena gejala yang berat sekali. Itu adalah orang-orang yang usia tua, bisa jadi usia-usia yang rentan sekali. Tapi sekarang ini, di masa sekarang ini dengan kondisi varian yang baru ini, bahkan yang muda pun bisa bergejala berat. Nah, di tengah kondisi yang tidak mudah ini justru seharusnya kita sadar kembali, ingat kembali bahwa hidup di sini adalah sementara. Justru ketika kau masih muda, itu kesempatan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi kita hidup, selagi kita ada, selagi kita ini punya kekuatan dan kesempatan untuk mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Justru kita tidak boleh gagal fokus. Justru kita harus fokus kepada Tuhan dan fokus kepada kehendaknya. Ayo orang-orang muda, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Justru selagi engkau muda, punya begitu banyak kekuatan energik, punya begitu banyak potensi, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir. Jangan gagal fokus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Mengucap syukur ketika kami dipanggil sejak kami muda, itu adalah kesempatan yang berharga. Kesempatan untuk kami bisa mengikut-Mu. Kesempatan untuk kami bisa melayani-Mu. Kesempatan untuk kami bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Ya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Thank you Tuhan. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku. Terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni
lagu ini dari awal sama-sama yuk. Thank you Tuhan. Yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Thank you. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah surut yang. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Hari ini bagaimana kondisimu? Apakah engkau mengalami sama seperti yang Yudas alami? Mengikut Tuhan di awal, begitu antusias, begitu bergelora, begitu semangat. Dan itu adalah kasih karunia ketika kita ini dapat mengikut Tuhan. Tapi ketika hari ini engkau sudah di tengah-tengah perjalanan imanmu, bagaimana kondisimu? Apa kau mulai gagal fokus? Mulai lebih memilih yang lain yang lebih menggiurkan? Dan mulai pelan-pelan mundur, sudah tidak rohanian. Mundur sudah tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya begini-begini aja asal-asalan. Ingat, semakin kau begitu, engkau semakin mundur, semakin menjauh dari Tuhan. Semakin kompromi dan semakin kau menjauh sampai dari Tuhan. Jangan sampai engkau melakukannya sampai akhir seperti Yudas. Kesalahan yang begitu fatal. Ketika kita mulai mundur, kemudian menolak Yesus dan menolak Yesus. Hari ini ambil keputusannya yuk. Datang kepada Tuhan, ya menyesal. Tapi responi dengan berikutnya, minta ampun di hadapan Tuhan. Bertobat dan ayo ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan justru ketika engkau masih muda. Ayo ambil keputusan seperti itu. Bagi engkau yang mau, mari angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada hari ini. Dia lihat hatimu, Dia lihat kerinduanmu, Tuhan lihat kerinduanmu. Hari ini adalah kesempatan berharga untukmu. Angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Buat mereka meraih kesempatan yang berharga ini. Kembali lagi fokus kepada Tuhan. Kembali lagi fokus mengikut Tuhan. Tidak menukarkan Tuhan dengan apapun. Tidak menukarkan Tuhan dengan yang lain. Tapi mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan diwujudkan dengan cara apa? Melayani sejak masih muda. Memberikan yang terbaik kepada Allah, hidup yang terbaik, waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik sejak masih muda kepada Tuhan. Biar hari ini dipersembahkan, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini kesempatan diberikan kembali, ini kesempatan yang berharga. Biar kami meraihnya ya Tuhan. Kami memegang ini ya Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, ku memilih untuk senangkanmu, ku
tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Sekali lagi katakan, ku memilih untuk senangkan-Mu, memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Materaikan dalam hati kami dan jadikan Kamu pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Hai Army of God, saya percaya kalian sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Saya percaya kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa lagi, kita akan semangat di dalam melayani Tuhan. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online Army of God. Welcome home buat kalian semua, selamat datang. Dan kami rindu banget untuk mengundang kalian masuk ke dalam komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama ya di dalam Tuhan. Dan saya juga rindu berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kau bisa taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau meresponinya ya Tuhan. Kami adalah manusia yang dipenuhi dengan dosa, pelanggaran. Hari ini lepaskan ya Tuhan setiap dosa-dosa, setiap belenggu yang mengikat kami. Hari ini biar kami menerima Engkau. Yesus satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Kami mau mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih dekat lagi dari waktu ke waktu. Kami rindu bertumbuh di dalam Engkau. Pimpin setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Dan saya mengencourage kalian untuk klik tombol link welcome home di atas supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Dan buat setiap Army of God dimanapun kalian berada, AOG, mari angkat kedua tanganmu. Hari ini terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang akan memperkuat kakimu, akan menggenggam tanganmu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, kasih karunia, kemenangan, perlindungan, pemulihan, kesembuhan dimanapun engkau berada. Hari ini Dia Allah yang akan menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you all.